till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN KLB 46 Universitas Mula Warman, Kelurahan Karyangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Baiklah, di sini kami akan memberitahukan cara merawat dan mencuci masker kain. Langsung saja simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN 46 Kelurahan Karyangau kali ini akan memberikan tips bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, hindari stres. Salah satunya adalah membatasi diri dalam bermain media sosial, karena konten-konten di media sosial terkait berita COVID-19 dapat menyebabkan stres. Nah, stres ini dapat meningkatkan hormon kortisol yang menyebabkan turunnya fungsi kekebalan tubuh. istirahat cukup. Kekurangan jam tidur bisa menyebabkan letih dan lesu sehingga daya tahan melemah. Namun, tidur yang berlebihan juga bisa menyebabkan badan kurang gerak dan mengurangi daya tahan tubuh. Kunci memiliki jam istirahat
Yang cukup adalah pada kuantitas dan kualitas. Hentikan kebiasaanmu merokok sekarang juga untuk mengurangi potensi infeksi virus corona. Karena merokok bisa menyebabkan infeksi paru-paru seperti bronkitis dan radang paru-paru. Nah, virus corona juga menyerang ke saluran pernapasan. Sedangkan konsumsi alkohol menurunkan daya tahan tubuh. Orang yang dalam pengaruh alkohol memiliki konsentrasi dan imunitas yang rendah. Yang keempat, menjalankan pola hidup sehat. Salah satunya adalah olahraga. Olahraga dapat meningkatkan atau mempercepat kerja jantung dan memperlancar aliran darah. Karena itu akan membakar lemak dan meningkatkan daya tahan tubuh. Manusia hanya perlu minimal 150 menit untuk olahraga atau sekitar 3 menit per harinya. Kelima, konsumsi bahan makanan peningkat kekebalan tubuh. Konsumsi vitamin dan suplemen bisa menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Seperti vitamin C yang berguna untuk daya tahan tubuh bisa didapatkan dari buah jeruk dan stroberi. Vitamin A juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh serta mengandung antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Kita juga perlu minum minuman yang mengandung ekstrak empon-empon seperti jahe merah. Jahe merah mampu menjaga tubuh tetap hangat dan menghambat bakteri penurun imunitas. Jangan berlama-lama berada di suhu yang dingin, karena saat tubuh kedinginan, daya tahan tubuh menurun, sehingga virus mudah menyerang ke dalam tubuh. Dalam kondisi saat ini, jangan biarkan dirimu kehujanan atau mandi di malam hari tanpa menggunakan air hangat. Lalu gunakan pakaian tebal atau jaket saat berada di ruang yang dingin. Yang ketujuh, jangan dehidrasi. Lebih dari 60% tubuh kita terdiri dari air. Menurut WHO, kebutuhan air minum dewasa itu sekitar 18 atau 2 liter. Nah, saat dehidrasi, tubuh kita akan cepat lelah dan daya tahan tubuh pun akan melemah. Maka dari itu, virus akan mudah menginfeksi. Itulah beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN 46 Kelurahan Karyangau, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan materi bagaimana membudidayakan tanaman obat keluarga atau toga di saat pandemi. Menjaga imunitas atau daya tahan tubuh merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari infeksi virus dan penyakit termasuk COVID-19. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh, selain mematuhi anjuran pemerintah terkait upaya pencegahan COVID-19 seperti social distancing, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan memakai masker. Langkah lain yang bisa dilakukan adalah dengan memperhatikan asupan nutrisi yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Asupan nutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dapat berasal dari obat-obat herbal yang sudah dikenal dan tumbuh di sekitar lingkungan kita. Tanaman obat herbal tersebut dapat kita budidayakan di halaman atau pekarangan rumah. Pemanfaatan pekarangan sebagai sarana budidaya tanaman obat telah dikenal dalam konsep tanaman obat keluarga atau toga, yaitu tanaman hasil budidaya yang berkhasiat sebagai obat. Kebiasaan menanam tanaman obat di pekarangan rumah dan pemanfaatannya sudah sejak lama dilakukan oleh para ibu rumah tangga. Saat ini, program toga dirasa berkurang gaungnya. Salah satu faktor kendala yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan tanaman obat ini adalah kurangnya pengembangan program dan sosialisasi toga di masyarakat. Toga atau tanaman obat keluarga adalah tumbuhan yang ditanam oleh keluarga di sekitar lingkungan rumah.
yang mempunyai khasiat penyembuhan sebagai apotek hidup yang dimanfaatkan oleh keluarga secara sederhana. Lalu, apa saja sih manfaat dari tanaman obat keluarga tersebut? Nah, pertama, sebagai pelengkap obat-obatan keluarga yang bersifat tradisional. Yang kedua, bernilai tambah estetika bila ditata dengan rapi dan apik. Yang ketiga, memberi contoh cara pemanfaatan lingkungan pekarangan. Keempat, menambah nilai keasrian dan kesejukan pekarangan rumah. Dan yang kelima, apabila dikelola dengan baik dan mendapat hasil tanaman obat yang baik, maka dapat menjadi sumber tambahan penghasilan keluarga. Nah, berikut beberapa tanaman obat herbal yang mempunyai khasiat meningkatkan daya tahan tubuh dan dapat dibudidayakan dengan konsep toga. Yang pertama, kunyit. Konsumsi kunyit adalah cara alami untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan meningkatkan kapasitas imunomodulasi tubuh. Kunyit mengandung kurkumin, zat dengan sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Yang kedua, jahe. Jahe adalah antioksidan kuat yang telah terbukti secara alami meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jahe dapat membantu mengurangi peradangan seperti sakit tenggorokan, mual, dan sakit perut. Gingerol, zat bioaktif dalam jahe segar, dapat membantu menurunkan risiko infeksi. Yang ketiga, bawang putih. Bawang putih mampu memerangi infeksi dan menguatkan daya tahan tubuh. Sifat meningkatkan kekebalan bawang putih tampaknya berasal dari konsentrasi tinggi senyawa yang mengandung belerang seperti aligi. Yang keempat, kencur. Kencur memiliki sifat anti peradangan yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Tanaman kencur memiliki kandungan minyak atsiri seperti borneol, kamfer, sineol, etilalkohol yang membantu mengatasi radang tenggorokan, menghilangkan lendir yang menyumpat hidung, sekaligus untuk menghangatkan badan. Yang kelima, temulawak. Temulawak memiliki sifat anti peradangan dan antiinflamasi. Ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh yang membuat tubuh jauh dari risiko penyakit. Sifat antibakteri dan anti jamurnya juga membantu tubuh kebal dari infeksi. Yang keenam, serai. Serai bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidannya berperan melawan radikal bebas. Serai memiliki beberapa jenis antioksidan seperti asam klorogenat, isoorientin, dan Schwertia japonin. Yang ketujuh, meniran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa herba meniran mengandung senyawa lignin dan terpenoid yang mempunyai potensi sebagai antibakteri. Selanjutnya, lidah buaya. Lidah buaya mengandung senyawa-senyawa fitokimia yang sedang diteliti bioaktivitasnya, seperti senyawa manan terasetalasi, polimanan, antrakuinon glikosida, dan senyawa antrakuinon lain seperti emodin dan senyawa-senyawa lektin. Lidah buaya mengandung senyawa yang dikenal dapat membantu menghambat jamur, bakteri, dan virus. Ginseng. Yang kesembilan, ginseng. Ginseng dapat memengaruhi sistem saraf tubuh dalam berbagai cara, seperti merangsang metabolisme dan meningkatkan tingkat energi. Keduanya dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan yang ada di tubuh. Yang ke-10, tapak liman. Tanaman herbal tapak liman memiliki kandungan aktivitas yang dihasilkan dari aktivitas biologis alami tumbuhan. Antioksidan adalah zat alami yang berperan untuk mencegah atau memperlambat kerusakan sel-sel tubuh yang diakibatkan oleh radikal bebas. Yang terakhir, sambiloto. Sambiloto memiliki kandungan antioksidan mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Sambiloto dapat mengurangi demam, hidung tersumbat, sakit tenggorokan yang merupakan gejala pilek. Sambiloto dapat dikonsumsi dengan kombinasi ekstrak ginseng untuk mencegah pilek. Nah, itu tadi beberapa tanaman obat herbal yang mempunyai khasiat meningkatkan daya tahan tubuh dan dapat dibudidayakan dengan konsep toga.
Jadi, budidaya tanaman obat keluarga atau toga ini memiliki manfaat sebagai obat herbal untuk pemeliharaan kesehatan dan juga menjadi alternatif dalam pengobatan dan juga dapat dijadikan pengembangan ekonomi alternatif buat masyarakat. Nah, itulah bagaimana membudidayakan tanaman obat keluarga atau toga di saat pandemi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok KKN KLB 46 Universitas Mula Warman, Kelurahan Karyangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu tempat wisata yang masih tersembunyi, tapi tak kalah menarik dengan tempat wisata lainnya. Pasti kalian penasaran kan? Yuk disimak. Kota Balikpapan dengan tagline Kota Beriman ini memiliki luas wilayah 503,3 km persegi dengan kontur yang berbukit-bukit. Kota ini adalah kota kedua terbesar di Kalimantan Timur setelah Samarinda. Kota Balikpapan merupakan salah satu gerbang pintu masuk ke Kalimantan Timur karena adanya Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan dan Pelabuhan Semayang. Di Balikpapan sendiri memang banyak tempat wisata yang sudah dikenal orang seperti Pantai Lamaru, Pantai Manggar, Penangkaran Buaya Teritip, Lapangan Merdeka, Kebun Raya Balikpapan, dan Hutan Lindung Sungai Wain. Namun, untuk mengisi waktu libur tidak berarti kita harus mengunjungi berbagai objek wisata terkenal. Di sekitar kita pun banyak tempat wisata menarik yang bisa kita nikmati untuk sekedar melepaskan penat. Termasuk salah satu tempat wisata yang akan kami bahas, yaitu Jembatan Ulin Karyangau yang tak kalah cantik dengan jembatan cinta di Pulau Tidul. Jembatan Ulin Karyangau sesuai dengan namanya berlokasi di Kelurahan Karyangau, Kecamatan Balikpapan Barat. Jembatan ini berjarak 11 km dari pusat kota Balikpapan sehingga hanya memakan waktu puluhan menit untuk sampai ke sana. Untuk sampai ke sana, kita harus
kesehatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pengertian stunting, penyebab stunting, dampak stunting, pencegah stunting, dan ciri-ciri stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Adapun penyebab stunting: 1. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. 2. Kehamilan memerlukan energi dan nutrisi dalam jumlah besar. Jarak antara kehamilan yang terlalu dekat dapat mengurangi cadangan nutrisi dalam tubuh ibu. 3. Kurangnya asupan ASI eksklusif semasa bayi. 4. Kekurangan nutrisi pada masa awal pertumbuhan dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan fisik, mental, dan otak anak secara permanen. 5. Sanitasi atau kebersihan lingkungan yang buruk. Adapun pencegahan stunting yaitu penuhi gizi ibu hamil, periksa kehamilan secara berkala, penuhi gizi ibu menyusui, imunisasi lengkap untuk bayi, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, berikan makanan pendamping ASI dengan nutrisi yang tepat, dan pemantauan kesehatan dan tumbuh kembang anak melalui KMS dan KKS. Ciri-ciri stunting. Yang pertama, tanda pubertasi terlambat. Kedua, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Keempat, wajah tampak lebih muda dari usianya. Kelima, pertumbuhan melambat. Keenam, usia 8-10 menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact. Berdasarkan pada data tahun 2019, presentasi dari tingkat stunting yang dialami balita dilihat dari tinggi badan terhadap umur pada Kelurahan Karyangau sebesar 12,4% atau 3,9% tambah 8,5%. Hal inilah yang harus menjadi perhatian bagi masyarakat, khususnya Kelurahan Karyangau terhadap stunting pada balita. Karena pada anak-anak yang masih berumur balita sangat rentan terkena dampak besar dari stunting. Orang tua menjadi pelaku utama dalam menjaga kondisi anak-anak secara gizi maupun secara mental. Keluarga inti juga turut berperan penting dalam potensi tumbuh kembang anak, khususnya anak-anak yang masih termasuk dalam balita. Sekian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.